Maaf Pak, sebentar saya. Selamat sore dan selamat datang di Forum Komunikasi Ilmiah bersama Profesor Dr. Patrisius Istiarto Jiwandono dengan tema Bagaimana Wacana Membentuk Persepsi Kita, ada yang kritis tapi bukan pasien. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kesha Fania sebagai MC dan moderator pada Forkomil hari ini. Mari kita sambut pembicara kita pada sore hari ini yang terhormat Profesor Dr. Patrisius Istiarto Jiwandono. Ya, selamat sore semua. Selamat berjumpa di area Forkomil ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan satu bahasan tentang bagaimana wacana yang kita hadapi sehari-hari, entah itu secara online maupun secara offline, itu mempengaruhi cara kita memandang dunia. Nah, ini adalah sebenarnya inti dari mata kuliah Discourse Analysis yang saya ampu dari semester ke semester, namun saya ringkas menjadi satu video padat yang harapannya bisa membuka mata kita semua, bisa membuka wawasan kita, bagaimana wacana yang kita hadapi sehari-hari itu mempengaruhi persepsi kita, mempengaruhi cara pandang dan cara pikir kita. Nah, saya pikir saya sudah menyajikannya di video YouTube ya, Kezia. Jadi mungkin nanti bisa langsung dikaitkan ke sana, ke linknya, sehingga para audiens bisa langsung mendengarkan uraian saya yang sudah saya rekam di YouTube. Ya. Baik Pak, terima kasih. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sastra Inggris dan PPBM, lalu yang saya kasihi para peserta Forkomil. Sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada inti acara, saya akan membacakan beberapa peraturan selama Forkomil berlangsung. Para peserta dipersilakan memberikan pertanyaan di kolom chat dan akan dijawab secara live saat sesi tanya-jawab. Dan dimohon untuk mengikuti acara hingga akhir, karena menjelang akhir acara, kami akan memberikan exit form yang harus diisi untuk mendapatkan sertifikat. Tanpa berlama lagi, mari kita langsung pada inti kegiatan, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan melalui rekaman video oleh Profesor Dr. Patrisius Istiarto Jiwandono. Berjanji saya tidak akan menyesatkan Anda. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyesatkan Anda ke dunia wacana, khususnya tentang bagaimana wacana mempengaruhi pikiran kita. Nah, kita lihat kehidupan kita sehari-hari, dari gawai kita kan, gadget kita. Nah, itu membanjir 1001 informasi, 1001 wacana yang secara tanpa kita sadari sepenuhnya, wacana itu telah membentuk persepsi kita terhadap dunia. Wacana itu telah membentuk pola pikir kita, bahkan membentuk sikap kita terhadap berbagai macam kejadian di dunia ini, membentuk persepsi kita terhadap kelompok orang lain, membentuk persepsi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang ada, yang terjadi di dunia ini. Cara kita berpikir, cara kita mempersepsi kejadian-kejadian itu ternyata dipengaruhi oleh wacana yang kita baca. Nah, kemudian saya sambung, subjudulnya adalah ada yang kritis, tapi bukan pasien. Jadi saya tidak akan berbicara tentang pasien yang kritis, tapi ada sesuatu yang kritis. Nah, apa yang kritis itu? Nah, mari kita simak video penjelasan saya.
Oke, saudara-saudara, inilah topik kita siang ini. Bagaimana wacana mempengaruhi pikiran kita. Ada yang kritis, tapi bukan pasien. Wow, siapa yang kritis ya? Nah, nanti akan kita temukan siapa yang sebenarnya kritis di situ. Tapi yang jelas bukan pasien, apalagi pasien COVID. Ya. Oke, jadi eh, saya akan mulai dengan 3 tataran wacana. Apa itu wacana? Nah, wacana itu adalah semacam teks atau teks yang punya 3 sifat. Satu, punya tujuan. Dua, bermakna. Ya. Dan tiga, koheren. Artinya eh, membahas satu topik yang tertentu. Dari topiknya tidak kesana kemari, tapi fokus pada satu topik. Itu namanya wacana. Ya, gampangnya apa yang sedang saya lakukan ini adalah membuat sebuah wacana. Karena Anda bisa memahami uh, omongan saya, berarti bermakna, ya kan? Yang kedua, saya punya tujuan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang uh, bagaimana wacana mempengaruhi persepsi orang. Jadi punya tujuan, ya. Yang ketiga, wacana saya ini punya fokus, berpusat pada satu fokus saja, yaitu pada topik itu tadi. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana memelihara ikan cupang atau bagaimana membuat iklan di TikTok dan sebagainya, ya, tapi saya hanya terpusat pada satu hal, yaitu bagaimana wacana mempengaruhi pikiran kita. Oke, nah itu adalah wacana. Nah, sekarang wacana itu ternyata eksis dalam 3 tataran, 3 level. Ya. Yang pertama adalah tekstual. Apa itu tekstual? Nah, tekstual adalah hal tentang bagaimana gagasan diuntai secara gramatikal dalam teks yang kita tulis atau ujaran-ujaran yang kita ucapkan. Ya, jadi ini uh, perihal tentang tata bahasa. Kita harus menyusun kalimat kita sesuai dengan tata bahasa. Ya, kalau tidak, poinnya kesana kemari, orang bingung mengikutinya. Ngomong apa KPI, ya kan? Seperti itu ya kan? Kemudian, selain tata bahasa, kita juga memperhitungkan ketepatan kosakata. Nah, itu semuanya di dalam level tekstual. Tekstual. Ya. Nah, level berikutnya adalah interpersonal. Interpersonal. Nah, dari katanya sendiri sudah bisa kita tebak ya, kira-kira ini adalah hubungan antar orang. Di sini adalah hubungan antara seorang pembicara atau seorang penulis dengan pembacanya atau audiensnya. Interpersonal. Ya. Nah, di dalam interpersonal, maka kalau kita membuat wacana, kita akan memikirkan bagaimana ujaran kita itu membentuk atau melestarikan hubungan interpersonal dengan manusia lain. Nah, salah satu contohnya, eh, kalau Anda bertemu dengan Pak Dekan di lorong, Anda akan mengucapkan selamat pagi, Pak. Ya kan? Jadi itu ujaran yang Anda ucapkan kepada Pak Dekan itu adalah untuk menjaga hubungan interpersonal antara Anda yang mengucapkan ujaran tadi dengan beliau sebagai Pak Dekan. Kalau Anda jalan lagi ketemu dengan seorang teman, Anda akan gaya menyapanya sudah lain. Hai bro, seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita memperhitungkan aspek interpersonal. Bagaimana wacana yang kita keluarkan itu menjaga hubungan dengan orang lain. Misalnya kalau kita menulis surat kepada seorang dosen misalnya, kita minta supaya dia menulis surat rekomendasi buat kita. Ya kan, kita harus menjaga sedemikian rupa sehingga kalimat-kalimat kita itu tidak dianggapnya kurang ajar. Kalau Anda menulis surat kepada seorang dosen, minta surat rekomendasi, Pak, saya butuh surat rekomendasi, saya mau ke China. Ini ya datanya. Wah, kok tidak ada unggah-ungguhnya seperti itu ya. Tidak ada tata keramanya. Seolah-olah sedang menyuruh seorang bawahannya. Nah, dalam hal ini, aspek interpersonal kurang diperhatikan. Nah, untuk Anda yang milenial, sudah banyak loh kritikan yang
mengarah pada bagaimana sikap Anda ketika menulis atau mengucapkan satu wacana kepada orang yang lebih tua. Konon sih orang milenial itu lebih terus terang, tapi juga unggah-ungguhnya kurang. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, itu adalah interpersonal. Artinya bagaimana ketika kita mengucapkan wacana, itu kita juga memperhitungkan perasaan orang lain. Supaya hubungan kita dengan dia tetap baik. Ya kan? Oke, yang berikutnya adalah ideasional. Ini yang paling penting, karena ini berhubungan dengan bagaimana kalimat atau ujaran yang kita lontarkan atau yang dilontarkan oleh orang lain, itu membentuk cara pikir atau membentuk persepsi kita sebagai pembaca atau pendengar terhadap dunia ini. Ya, kalau Anda tidak sadar, ya sekarang saya buat sadar ya kan, wacana yang Anda terima setiap hari itu, mungkin mulai dari sejak kecil, sejak SD sampai sekarang, itu membentuk persepsi Anda terhadap dunia. Nah, salah satu contohnya adalah buku pelajaran bahasa Indonesia atau apapun yang setidaknya saya pernah alami, pernah gunakan sejak saya SD. Itu selalu memberi kalimat-kalimat seperti ini. Ibu bekerja di dapur, ibu memasak makanan di dapur, dan ayah bekerja di kantor. Kalau kalimat berikutnya, di bacaan berikutnya, sementara ayah menyiapkan stafnya untuk rapat, ibu bekerja di dapur menyiapkan hidangan. Pada hari Minggu, ayah bekerja bakti bersama bapak-bapak lainnya di kampung, ibu menyiapkan makanan di dapur. Seperti itu. Jadi karena itu bertahun-tahun terpajan kepada saya, terekspos kepada saya, dan kepada rekan-rekan saya yang seusia tentunya, maka kita punya persepsi bahwa seperti itulah seharusnya dunia. Wanita bekerja di dapur, memasak urusan rumah tangga, dan prialah yang berkarya di luar rumah tangga, menciptakan peradaban, menciptakan kemajuan, rapat, menyiapkan ini itu, menggagas ide-ide yang besar, itu adalah tugasnya pria. Ya, itu terbentuk karena saya terekspos pada wacana yang dipolakan seperti itu. Nah, itu adalah pada tataran ideasional. Bagaimana wacana yang kita baca, yang terpajan kepada kita, kalau terpajan itu maksudnya terekspos kepada kita, setiap hari selama bertahun-tahun, itu akhirnya membentuk cara kita berpikir, cara kita mempersepsi dunia ini. Oke, ya. Jadi itu adalah 3 tataran wacana. Kemudian sekarang saya masuk pada topik struktur retoris genre. Nah, apa pula ini struktur retoris genre? Nah, ini adalah bahasa ilmiahnya. Bahasa bahasa awamnya adalah bagaimana informasi itu disusun di dalam sebuah wacana. Itu namanya struktur retoris. Genre sendiri adalah teks yang punya tujuan tertentu dengan ciri-ciri khas tertentu. Itu namanya genre. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana informasi ditata sedemikian rupa dalam sebuah genre sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya, atau mudah mempengaruhi persepsi mereka. Nah, di sini letak dari ideasional tadi. Bagaimana sang penulis atau sang pembicara menyusun informasinya sedemikian sehingga bukan hanya dipahami oleh pembacanya, tapi juga mempengaruhi pola pikir mereka. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat berita, umumnya dimulai dengan judul, dan judulnya kadang-kadang bombastis ya, apalagi kalau beritanya itu berita online. Wah, di beberapa media tertentu itu judulnya sangat bombastis. Kenapa dibikin bombastis ya? Supaya orang membaca. Lalu kenapa sih kok kepengen banget dibaca orang? Ya supaya iklannya masuk ke situ ya, supaya makin banyak yang membaca, makin bisa mendapatkan iklan. Nah, iklannya itu nanti jadi duit gitu ya kan. Nah, plus foto. Nah, foto itu juga sangat mempengaruhi pikiran manusia. Visualisasi itu sangat mempengaruhi pikiran manusia. Nah, inilah contoh-contoh yang saya dapatkan dari YouTube. Setelah pesawat Sriwijaya jatuh Januari yang lalu, kemudian di YouTube ada video yang
dijuduli seperti ini, merinding. Inilah kegiatan terakhir pilot Sriwijaya Air sebelum pesawatnya jatuh. Nah, baca judulnya aja orang udah langsung tertarik untuk mengeklik dan melihat video itu, ya kan? Nah, ternyata setelah dilihat, ya cuma kegiatan dia sebelum uh, memiloti pesawat itu, dia kebetulan berada di sebuah supermarket gitu, kemudian dia memberi sesuatu kepada seorang apa namanya pegawai di supermarket, ya itu cuman itu aja ya. Tapi kemudian dibingkai dalam satu kemasan yang menggetarkan, yaitu dengan judul merinding. Wah, orang melihat atau membaca merinding saja pasti sudah kepingin tahu seperti apa ya kegiatannya kok bikin merinding. Ya ternyata ya biasa aja, ya kan. Tapi itu salah satu taktik bagaimana eh, yang membuat video tadi bisa mempengaruhi atau setidaknya bisa membuat kita tergelitik untuk membacanya. Ya. Kemudian, nah sekitar 10-15 tahun yang lalu saya pernah membaca satu headline di satu harian nasional terkemuka, judulnya ini, ekonomi Indonesia masuk ke lembah resesi. Wah, ekonomi Indonesia sudah masuk resesi. Jadi menurut judul ini, ekonomi Indonesia itu sudah parah, sudah masuk resesi. Ternyata setelah saya baca, pada bagian menjelang akhir, dikatakan inilah prediksi para ekonom kalau pemerintah tidak berhati-hati menetapkan kebijakan ekonominya. Jadi itu sebenarnya bukan kejadian, itu hanya ramalan. Ya, itu hanya ramalan. Tapi begitu dijuduli sedemikian rupa sehingga seolah-olah ekonomi Indonesia itu sudah masuk ke lembah resesi. Hati-hati dengan judul. Oke. Yang ini baru minggu lalu saya baca di satu media online, apakah tsunami Aceh 2004 karena ledakan nuklir? Wah, dulu kan memang setelah tsunami Aceh itu ada beberapa orang mengira itu bukan bukan apa namanya bukan gempa tektonik, itu dibuat oleh Amerika, ada ledakan nuklir di laut dalam kekuatan nuklirnya yang kena kebetulan Aceh. Wacana itu sempat beredar di masyarakat. Sekarang ada lagi, bukit lagi. Dan kemudian BMKG mengungkapkan 3 alasannya. Itu saya langsung beranggapan bahwa, oh, tsunami Aceh itu karena ledakan nuklir dan inilah alasan dari BMKG. Nah, kemudian saya masih harus membaca, karena saya kritis, maka saya baca eh, apa namanya uraiannya. Nah, ternyata di situ terungkap bahwa BKG mengungkapkan alasan kenapa tsunami Aceh itu bukan karena ledakan nuklir. Ya, jadi judulnya sudah sangat menjebak gitu. Judulnya sudah sangat membuat kita berpikir bahwa tsunami Aceh itu karena ledakan nuklir dan inilah alasan yang dikemukakan oleh BMKG. Kalau kita telisik lebih jauh, kita baca dengan detail, ternyata BMKG mengungkapkan alasan kenapa tsunami-nya itu bukan karena ledakan nuklir. Ya, jadi dari judul saja kita sudah bisa mempengaruhi persepsi orang. Dari judul saja, editor penerbit koran, penerbit media massa itu bisa mempengaruhi pikiran orang. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Karena berita menggunakan alur deduktif. Deduktif ini artinya adalah memunculkan informasi yang penting terlebih dahulu. Jadi informasi yang penting, yang paling menggegerkan, menyebutkan itu ditaruh di atas, baru kemudian informasi yang kurang penting mengikuti di bawahnya. Itu namanya deduktif. Pembaca, karena kita orang sibuk, apalagi dibanjiri dengan sekian banyak godaan, ada diskon di sana, ada diskon di sini, ada gratisan di sana, ada gratisan di sini, ada berita ini, berita itu. Kita tidak sempat berpikir kritis, kita tidak sempat meluangkan waktu untuk mencermati berita itu. Yang kita percaya adalah bagian-bagian bombastisnya, judul dan paragraf-paragraf pertamanya saja. Demikian sehingga persepsi kita terbentuk oleh struktur retoris itu. Gitu ya. Oke. Yang kedua adalah yang dinamakan dengan framing. Apa itu framing? Framing adalah bagaimana wacana disajikan sedemikian rupa sehingga hal tentang kejadian, pelaku,
dan dampaknya itu akan bisa membingkai atau membentuk opini massa pembaca atau pendengarnya. Wah, hebat ya. Nah, saya tunjukkan contohnya. Bandingan ada dua wacana. Wacana pertama seperti ini. Para mahasiswa perusuh itu, yang kebanyakan dari luar Pulau Jawa, berkumpul di depan balai kota dan meneriakkan tuntutannya. Sebagian membakar ban dan menyebabkan kemacetan panjang. Masyarakat Malang merasa gerah dengan aksi mereka yang nampaknya semakin anarkis. Perasaan Anda bagaimana kalau membaca seperti ini? Ya, tentu emosi Anda akan tergugah kan. Siapa ya mahasiswa dari luar Jawa ini? Cuman kerjanya mengacau doang. Malang jadi nggak tentram dan sebagainya. Emosional, ya kan? Pemikiran seperti ini membuat emosi kita terpancing, terpicu. Oke? Nah, bandingkan dengan seperti ini di media yang lainnya. Para mahasiswa pendatang itu yang sebagian dari luar pulau mendatangi balai kota untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka diterima oleh wakil pemerintahan setempat untuk berdialog. Sekitar 2 jam kemudian, mereka pun pulang tanpa ada insiden berarti. Nah, kasusnya sama, kejadiannya sama, tapi framingnya berbeda. Yang pertama itu dibingkai demikian sehingga yang datang ke balai kota itu adalah orang-orang anarkis, mahasiswa yang suka kekerasan. Ya, sementara yang kedua, pada media yang kedua, dibingkai sedemikian rupa sehingga terkesan lebih netral. Tidak ada ungkapan anarkis atau yang mengarah ke hal-hal yang emosional seperti itu. Dibingkai secara lebih netral. Inilah yang namanya framing. Ya. Bagaimana wacana membingkai sebuah kasus atau sebuah kejadian sedemikian rupa sehingga dia bisa mempengaruhi gejolak emosi atau persepsi pembacanya. Framing, ya, dibingkai, bingkai. Bingkainya itu bisa membuat kita marah, membuat kita tersinggung, membuat kita khawatir, atau bingkainya sedemikian rupa sehingga membuat kita lebih tenang, lebih bisa bersikap netral. Ya, framing namanya. Nah, kemudian ada yang namanya transitivity. Transitivity adalah bagaimana pola tata bahasa secara tanpa disadari itu membentuk persepsi pembaca atau pendengarnya. Nah, ini dikemukakan oleh orang yang namanya Halliday, yang teori utamanya disebut systemic functional grammar. Salah satu bagiannya adalah transitivity, yaitu bagaimana pola kalimat, pola tata bahasa itu juga punya potensi untuk mempengaruhi pikiran pembaca atau pendengarnya. Nah, ada beberapa tipe namanya proses ya dalam transitivity. Yang pertama adalah relational. Relational adalah bagaimana sesuatu atau seseorang itu dilabeli. Dia punya status sebagai apa. Misalnya, saya dosen, Anda mahasiswa, saya sudah tua, Anda masih muda, nah seperti itu. Namanya relational. Dalam relational ada dua hal, token, orang atau bendanya itu, dan value, statusnya. Ya, jadi misalnya, mereka pengusaha sukses. Wah, mereka itu di statusnya adalah sebagai pengusaha sukses. Value-nya adalah pengusaha sukses. Mereka gigih. Nah, gigih juga merupakan value, merupakan atribut kata sifat yang dilekatkan kepada mereka. Itu namanya relational. Ya. Yang kedua adalah material. Nah, material berhubungan dengan tindakan. Jadi kita di sini bicara tentang agen atau pelaku dan objek, kemudian penerima atau orang yang diuntungkan oleh tindakan itu. Ya. Misalnya, ibu memasak makanan sehat untuk ayah. Ibu di sini pelaku, makanan sehat adalah objeknya, untuk ayah adalah penerimanya. Senang ya ayahnya dimasakkan makanan sehat, udah sehat enak lagi. Ya, tapi ini adalah salah satu contoh material tentang tindakan. Ya. Yang ketiga, mental, ini tentang pengalaman batin, pengalaman mental, pengalaman akal budi. Ya. Misalnya mereka mencemaskan lingkungan hidup. Mereka di sini hanya mengalami, mencemaskan itu adalah pengalaman yang mereka punyai dalam hal batinnya.
Secara mental mereka merasa cemas tentang lingkungan hidup. Ini adalah mental. Ya. Yang terakhir adalah verbal. Verbal berkaitan dengan perkataan atau ucapan. Siapa yang mengatakan dan apa yang dikatakan. Ya. Jadi misalnya Kapolri menegaskan radikalisme akan kita tumpas. Nah, Kapolri sini adalah yang mengatakan, radikalisme yang akan kita tumpas adalah yang dikatakan. Nah, umumnya kalau di media kita melihat bahwa orang-orang yang verbalnya dikutip ini adalah orang-orang penting. Orang-orang yang punya kekuasaan, pejabat penting, ya, dan jarang orang biasa. Misalnya kalau di situ dikatakan, misalnya Sony menegaskan radikalisme akan kita tumpas. Sony itu siapa? Nggak terkenal ya kan, orang nggak kenal Sony itu siapa. Ya, jadi tidak akan dikutip oleh media massa. Dan media massa umumnya mengutip orang-orang yang punya pengaruh di masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, eh, pejabat tinggi umumnya akan dikutip, verbalnya akan dikutip. Ya. Nah, yang ini juga mempengaruhi cara kita memandang dunia, mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia. Tadi sudah saya contohkan ya, untuk material eh, di buku-buku pelajaran itu umumnya ayah bekerja di kantor, ayah merancang bangunan, ibu memasak di dapur, ibu membersihkan kamar mandi misalnya. Seperti itu ya. Jadi itu kalau itu dipajankan bertahun-tahun kepada kita, maka kita akan punya persepsi yang diinginkan, yaitu pandanglah pria sebagai orang yang lebih powerful, lebih pintar. Oleh karena itu, pria bekerja di luar rumah, membangun negara, membangun peradaban. Wanita, ya tinggal masak kroket aja atau masak gado-gado di dapur ya, buat si pria. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ada yang dinamakan sebagai contested terms dalam bahasa Indonesia adalah istilah-istilah yang bersaing. Jadi banyak ungkapan yang saling bersaing untuk mempengaruhi masyarakat pembaca atau pendengarnya. Ya, kalau kita rajin baca media massa, kita akan menjumpai bahwa ada beberapa media massa yang lebih suka memakai kata Cina. Tapi ada juga media massa yang menganggap itu sangat rasis ya, jangan begitulah. Maka dia akan memakai kata WNI keturunan atau etnis Tionghoa yang menurut saya paling sopan ya, etnis Tionghoa. Tapi kalau orangnya sudah rasis, dia punya media massa, ya lebih banyak menggunakan kata Cina. Nah, Cina di sini konotasinya kurang kurang bagus ya di telinga kita. Tapi karena dia punya satu misi untuk menggolkan ideologinya atau secara sadar ingin menyetir persepsi kita, maka dia gunakan kata Cina. Tapi kalau media massa itu dimiliki oleh seseorang yang lebih nasionalis, lebih egaliter, lebih toleran, lebih merayakan perbedaan, maka dia tidak akan segan menggunakan kata etnis Tionghoa. Ya, nah ini namanya contested terms. Di dalam masyarakat ini saling bersaing. Ya, media massa ini muncul dengan kata-kata Cina, media massa yang berikutnya muncul dengan lebih suka dengan kata-kata etnis Tionghoa dan sebagainya. Ya. Ada juga keluarga miskin versus keluarga prasejahtera. Dua-duanya digunakan di dalam wacana di luar sana. Kalau kita tidak suka terhadap pemerintahan presiden sekarang, kita akan mengatakan sejak presiden ini berkuasa, maka lebih banyak keluarga miskin yang terdata. Wah, pakai kata keluarga miskin. Miskin kan konotasinya ya rendah ya, kasihan ya, terpuruk, wah keluarganya miskin. Tapi kalau kita pro pada pemerintahan sekarang, kita tidak akan mengatakan keluarga miskin. Kita akan menggantinya dengan keluarga prasejahtera yang lebih berkonotasi optimis. Ya, sekalipun masih belum punya, tapi mereka punya harapan untuk menjadi lebih sejahtera. Makanya dinamakan keluarga prasejahtera. Nah, seperti itulah contested terms di dalam wacana di masyarakat sana.
beberapa ungkapan memang seperti saling bersaing untuk mempengaruhi persepsi kita terhadap pemerintahan sekarang, mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia. Oke, ya. Kemudian ada yang dinamakan presuposisi eksistensial. Ini artinya dengan menyebutkan satu kata benda atau satu nomina, maka kita memaksa pembaca untuk untuk mengakui bahwa benda itu ada atau eksis. Ini namanya presuposisi eksistensial. Ya, misalnya Tuhan. Kalau kita sebut Tuhan atau seseorang menyebut Tuhan, itu dia memaksa kita untuk mengakui bahwa ada entitas yang namanya Tuhan. Ya kan? Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu kita disodori ucapan itu, benak kita harus menerima gagasan bahwa ada entitas yang namanya Tuhan. Ya. Dulu pada waktu saya masih kecil, kalau saya nakal, dibilang sama pembantu saya, jangan nakal, nanti dimakan setan. Nah, begitu kita menyebut kata setan, langsung di benak saya tertanam pikiran bahwa ada entitas yang namanya setan, yang mengerikan, yang menakutkan. Ada yang namanya setan. Begitu pembantu itu menyebut kata setan, langsung yang namanya presuposisi eksistensial itu terjadi. Satu konsep ada, eksis karena disebut. Begitu dia menyebut setan, maka benak saya harus menerima, oh ya, ada entitas yang namanya setan atau jin. Ya. Itu namanya presuposisi eksistensial. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan wacana di masyarakat, kita akan sadar bahwa ada beberapa hal yang benak kita seolah-olah harus menerima karena hal itu sudah disebut sebagai satu kata benda. Misalnya, ketahanan pangan bangsa Indonesia dipuji oleh bangsa-bangsa lain. Wah, begitu kita menjumpai frase kata benda ketahanan pangan bangsa Indonesia, wah, kita langsung menerima konsep, langsung mengakui bahwa memang ada yang namanya ketahanan pangan bangsa Indonesia. Kita mungkin tidak berpikir di sana ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya bangsa Indonesia juga masih tersarut-sarut di dalam ketahanan pangannya, atau bahkan tidak ada ketahanan pangan sama sekali. Tapi kalimat itu sudah memaksa benak kita untuk mengakui bahwa ada yang namanya ketahanan pangan bangsa Indonesia. Oke, namanya presuposisi eksistensial. Yang berikutnya, memburuknya ekonomi kita sejak pandemi membuat banyak pihak skeptis terhadap kebijakan presiden. Nah, memburuknya ekonomi kita itu juga merupakan kata benda, ya kan? Itu juga presuposisi eksistensial. Begitu menjumpai kata itu, benak kita dipaksa untuk menerima fakta bahwa memang ada hal yang namanya memburuknya ekonomi kita. Ekonomi kita memang sudah makin memburuk karena pandemi. Kita dipaksa untuk mengakui konsep itu. Itu namanya presuposisi eksistensial. Dan ini sangat powerful. Begitu kita menyebut satu kata, orang lain harus menerima itu secara tanpa sadar, menerima bahwa benda itu ada karena sudah kita sebut. Ya, seperti itu daya dari presuposisi eksistensial. Oke. Nah ini khas untuk bahasa iklan. Ada yang namanya synthetic personalization dan minor sentences. Jadi bahasa khas iklan yang menggunakan ungkapan-ungkapan akrab seolah-olah bicara kepada individu dengan gaya bahasa khas percakapan. Ya. Jadi kalimatnya sudah ditulis, tapi jelas sekali itu gaya bahasa percakapan. Ya, misalnya saya sering menjumpai ini di video di ads di YouTube. Happy Fresh, cobain sekarang. Nah, cobain sekarang itu kan pasti bukan bahasa Indonesia baku ya. Itu adalah gaya bahasa yang ketika seseorang berbicara langsung kepada kita. Ya. Jadi ungkapan di iklan itu dibuat sedemikian rupa sehingga gaya bahasanya mirip dengan gaya bahasa ketika orang berbicara secara informal, sangat santai, sangat rileks, ya. Happy Fresh,
cobain sekarang. Ya. Tujuannya apa? Ya supaya kita tertarik untuk membelinya atau mencoba produk itu. Ya kan? Kemudian kalau kita ingat ada iklan rokok dari Sampurna, nggak ada lo, nggak rame. Nah, seperti ini. Nggak ada lo, nggak rame. Itu juga gaya bahasa percakapan yang kemudian ditulis sebagai tagline di dalam iklan. Tujuannya supaya kita merasa akrab, kita merasa kenal, kita tidak takut terhadap produk itu, dan kita mau mencobanya. Ya, itu namanya synthetic personalization. Dan minor sentences. Minor sentences adalah kalimat yang tidak ada subjeknya, langsung pada verbnya. Ya, ya seperti ini. Ya, misalnya bingung cari kerja, minor sentence yang dihapuskan karena memang percakapan. Ya, oke. Okay. Nah, kita sampai sekarang pada ada yang kritis tapi bukan pasien. Nah, ternyata yang kritis adalah daya pikir kita. Setelah paparan saya pada slide-slide sebelumnya tadi, kita seharusnya mulai makin didorong untuk berpikir kritis. Sehingga kita tahu bahwa hal yang ternyata dibuat oleh media atau oleh penutur atau oleh ahli propaganda supaya persepsi kita terpengaruh. Nah, kalau persepsi kita terpengaruh sedemikian rupa, maka kita tidak bisa lagi berpikir kritis. Nah, kalau sudah bisa berpikir kritis, tentunya bahaya. Kita bisa disetir kemanapun. Ideologi kita bisa dipengaruhi, kita bisa dibelok-belokkan, kita bisa diadu domba, saling diprovokasi, karena kita kurang berpikir kritis. Ya. Senantiasa menanyakan beberapa hal tentang kebenaran berita atau wacana yang sedang kita cerna. Jadi kalau kita menjumpai satu berita yang bombastis, misalnya vaksin AstraZeneca ternyata tidak aman. Nah, kita harus berpikir kritis. Memang benar yang dikatakan itu. Kita akan lihat siapa sumber, akan mencermati siapa sumbernya. Kita mencari sumber alternatif. Karena kita kritis, maka kita tidak hanya percaya pada satu sumber, kita tanyakan pada sumber alternatif. Mungkin kita tanya dokternya, mungkin kita tanya rekan-rekan yang lebih tahu tentang vaksin itu, misalnya, apa benar itu sangat berbahaya, misalnya. Ya, jadi kita berpikir kritis. Yang kedua, kita tidak mudah tergiur atau terbujuk atau terprovokasi oleh ciri wacana media sosial. Ciri wacana media sosial adalah bombastis, mengadu emosi, tweetnya dan membacanya. Nah, kalau kita ingat tadi di depannya, mereka akan menyajikan hal-hal yang lebih penting, yang lebih heboh di atas, di awal, oleh hal yang kurang penting. Kalau kita tahu ciri-ciri wacana seperti dengan serangkaian ciri yang tadi sudah saya jabarkan, tidak mudah tergiur atau terbujuk atau terprovokasi oleh ciri wacana di media sosial. Kita akan membaca dan kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis. Apa benar yang dikatakan? Kalau memang sangat meyakinkan, siapa sumbernya? Kalau masih sangat meyakinkan dan kita masih ragu, kita masih skeptis, kita masih kritis, cari sumber lain. Apa iya yang seperti ini yang terjadi? Kita cari sumber alternatif. Ya, dan demikian seterusnya, sehingga kita bisa menemukan kebenaran yang memang benar, yang tidak lagi dipelintir atau dimisinformasikan, yang sudah dipetok di sana sini, dimanipulasi, dibingkai sedemikian rupa, sehingga menyesatkan persepsi kita. Itu namanya yang dinamakan berpikir kritis. Ya, oke. Nah, sadari sifat-sifat laten dalam wacana seperti yang telah diuraikan tadi. Saya tadi sudah menguraikan panjang lebar ya, mulai dari
transitivity, mulai dari presuposisi eksistensial, framing dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri laten wacana yang kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan masuk ke dalamnya dan kita akan mengikuti, mempercayai apapun yang sedang dikatakan. Dan itu artinya kita sudah kehilangan daya untuk berpikir kritis. Dan itu bahaya. Kita bisa disetir kemana-mana, kita bisa diadu domba, karena kita tidak lagi mengandalkan pikiran kritis kita. Ya, oke. Nah, itu gunakan pengetahuan itu untuk berpikir kritis. Ya. Nah, sekarang semua pembicaraan ini mengarah pada satu titik tertentu, yaitu kita perlu belajar yang namanya analisis wacana. Kenapa? Ya, supaya kita tahu bagaimana wacana bisa dimanipulasi sedemikian rupa untuk mempengaruhi pikiran publik. Kalau Anda cuma belajar grammar dan vocabulary, Anda tidak tahu bahwa ketika Anda membaca berita-berita di media online yang luar biasa banyaknya itu dan luar biasa derasnya itu, Anda tidak akan bisa berpikir kritis. Karena Anda tidak pernah tahu bagaimana sifat ciri-ciri wacana di sana. Ya, sehingga Anda kurang berpikir kritis. Itu sebabnya kenapa kita perlu belajar analisis wacana. Ya. Nah, kita perlu belajar analisis wacana supaya tahu bagaimana mempengaruhi publik melalui wacana yang kita buat atau terbitkan. Nah, ini dari sudut pandang kalau kita sebagai seorang pemilik media, kalau kebetulan Anda nanti punya media sendiri ya, atau Anda sebagai pengiklan, bekerja di advertising agency, Anda tahu bagaimana mempengaruhi orang lain melalui bahasa yang Anda gunakan, melalui bahasa tulis Anda, melalui ujaran-ujaran Anda. Anda bisa mempengaruhi massa, Anda bisa menggiring opini publik karena tahu bagaimana caranya memanipulasi teks dan wacana, ujaran maupun tulisan untuk membuat mereka terpengaruh, percaya, dan punya persepsi yang seperti yang Anda inginkan. Ya boleh, tapi tujuannya untuk yang baik ya. Lulusan merjung jangan tergoda untuk menjadi provokator untuk hal-hal yang buruk tentunya. Oke, ya. Nah, kita juga perlu belajar tentang critical discourse analysis, namanya critical discourse analysis atau disingkat CDA. Ya, critical discourse analysis adalah studi tentang bagaimana kekuasaan dan ideologi itu dipelihara dan dilestarikan melalui wacana publik dan masyarakat. Ya, jadi kalau kita belajar ini, kita menyikapi derasnya arus media itu dengan kritis, karena kita tahu bahwa itu adalah sarana penguasa untuk memelihara ideologi tertentu. Itu adalah sarana dari penerbit atau yang punya media untuk menggiring publik pada satu ideologi tertentu. Dan ideologi itu kemudian dipelihara, dilestarikan, supaya orang ikut ke sana dan tidak lagi bertanya kenapa ya, tidak lagi mempertanyakan pertanyaan kritis seperti itu, tapi langsung masuk dan tergiur di dalamnya. Nah, kita belajar critical discourse analysis supaya kita bisa memilah-milah, kita bisa menganalisis, nah ini loh, ketahuan ternyata media ini punya ideologi yang menyimpang dari Pancasila. Ya, karena ciri-cirinya seperti ini. Kita bisa menguraikannya, kita bisa bersikap lebih hati-hati, kita bisa menjadi penasehat atau menyarankan kepada publik di luar sana supaya lebih hati-hati dalam menyikapi derasnya wacana di luar sana. Ya, itulah kegunaan dari critical discourse analysis. Ya. Oke, sekian uraian saya, kiranya bermanfaat untuk cara pikir Anda. Ingat, kita akan menjadi orang yang kritis, tapi bukan sebagai pasien, tapi sebagai pembaca dan pendengar yang menggunakan akal sehat, menggunakan daya pikir yang kritis untuk bersikap dengan benar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode saya berikutnya.
Kezia, mikrofonnya masih mati. Iya, maaf Pak. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa dituliskan di kolom komen, di kolom chat, atau bisa angkat tangan. Ada yang mengangkat tangan, silakan dibuka mikrofonnya. Halo. Iya, silakan. Oke, ya. Saya Budi dari Prodi PBBM. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai dalam hal framing tadi, kan secara otomatis berarti media di sini itu lebih berperan untuk membentuk opini publik. Nah, jika demikian, apakah yang salah ini berupa medianya sendiri yang membentuk framing dengan judul sedemikian rupa, atau justru masyarakat yang minim literasi? Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Patris untuk dijawab. Ya, terima kasih Saudara Budi dari PPBM. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, kalau saya boleh bilang, medianya yang cerdik, sementara masyarakatnya masih belum cerdas atau masih belum kritis. Ya, jadi medianya sih tidak salah. Maksudnya ya sebagai media, ya dia punya hak untuk bisa menyajikan informasi seperti itu ya. Jadi dia kita harus mengakui bahwa dia punya hak untuk menggiring pembaca pada satu cara pikir tertentu atau satu persepsi atau bahkan satu ideologi tertentu. Nah, kalau kemudian ditanyakan siapa yang salah, ya barangkali kita semua yang terlalu naif untuk menelannya bulat-bulat begitu saja, tanpa sikap kritis, tanpa cara pikir yang kritis. Kita telan semua informasi itu mentah-mentah. Tadi Anda juga mengatakan minim literasi, itu barangkali juga ada benarnya. Literasi itu kan dimengertikan sebagai satu kemampuan untuk membaca secara kritis dan juga untuk mengungkapkan buah pikiran atau gagasan secara beretiket atau secara sopan dan efektif. Ya. Itu namanya literasi. Kalau kita cuma bisa membaca di permukaan saja, kita kurang bisa membaca secara mendalam, atau bahasa Inggrisnya itu behind the lines, kita kurang bisa membaca yang tersirat, maka sebenarnya kemampuan literasi kita itu juga masih rendah. Kalau kita membaca kemudian langsung percaya begitu saja, itu juga literasi kita masih rendah. Literasi kita belum tinggi. Ya, ya, dan memang literasi ini satu kemampuan yang apa ya, yang gampang-gampang sulit ya. Dan kalau kita lihat bahkan bangsa Amerika yang segitu gedenya dan konon segitu pinternya masih bisa dikadali oleh Facebook dan Twitter ketika pemilihan presiden 4-5 tahun yang lalu, sedemikian sehingga yang terpilih adalah orang kurang waras seperti Donald Trump gitu kan. Itu kan karena cerdik-cerdiknya Cambridge Analytica sama orang-orang dari Rusia itu yang menggiring opini tentang Donald Trump dan lawan-lawannya. Sedemikian sehingga mereka menelan begitu saja gitu, tidak mengkritisi hal-hal yang sebenarnya bisa digali lebih jauh gitu. Tapi ya memang seperti itulah dinamika di dunia ini. Jadi yang punya media itu cerdik, ya. Sementara kita-kitanya harus makin kritis, harus makin bijak dalam menyikapi harus informasi yang masuk ke kita itu.
Ya, saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Aunu. Biar saya bacakan, Pak. Selamat sore, Pak Patris. Terima kasih atas presentasinya. Bagaimana menurut Bapak peran kebijakan negara dalam mendukung atmosfer berpikir kritis di Indonesia? Baik, terima kasih Pak Onu. Sejauh yang saya tahu sih sebenarnya kurang mantap ya upaya pemerintah kita untuk membentuk daya pikir kritis pada rakyatnya gitu ya. Jadi yang namanya gerakan literasi itu ya masih secara sporadis di sana sini, tapi belum secara mantap, bahkan juga belum masuk pada kurikulum, belum dampaknya itu belum sampai pada kita rasakan mulai dari pendidikan SD sampai ke perguruan tinggi itu belum terasakan secara solid, secara mantap begitu ya. Ya saya kira upaya itu merupakan upaya besar bagaimana membuat manusia Indonesia itu berpikir lebih kritis gitu ya. Tapi memang karena upayanya besar, jadi nampaknya juga tidak terlalu mantap atau belum terlalu mantap, sehingga memang masyarakat kita itu sebagian besar yang masih mudah disetir oleh sosmed, oleh Twitter, oleh Facebook begitu ya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Unu, memang kebijakan negara kita masih sebatas wacana. Jadi orang mengatakan, oh ya kita harus mengasah kemampuan literasi, mengasah kemampuan berpikir kritis, tapi pada kenyataannya memang belum banyak yang dilakukan. Gitu. Bahkan kalau kita mau berkaca ke kampus kita sendiri pun, apakah memang iya di kurikulum kita itu sudah tanam satu materi atau satu topik perkuliahan yang khusus membahas tentang atau khusus melatih mahasiswa untuk berpikir kritis. Nampaknya juga belum juga ya. Di kurikulum SD, SMP, saya kira juga belum banyak disentuh gitu ya. Ya karena itu memang area yang juga agak PK juga sih kalau kita lihat, karena kan di budaya kita guru itu kan yang serba benar gitu ya. Kalau kemudian mereka melatih mahasiswanya atau melatih muridnya untuk berpikir kritis, jangan-jangan kemudian semua jawaban dari gurunya itu kemudian dikritisi, kemudian bisa-bisa gurunya jadi nggak punya wibawa gitu ya. Jadi ada kekhawatiran juga seperti itu. Jadi biarkanlah murid-murid kita itu tidak terlalu kritis, tapi ya asal kita apapun yang kita ajarkan itu sebagai guru mereka turuti gitu ya. Itu ada, saya kira juga ada konflik juga di situ ya. Tapi kembali lagi memang upaya kita, upaya negara terutama dalam hal menanamkan kebiasaan berpikir kritis itu nampaknya belum terlalu solid, Pak Mun. Ya, saya kira itu yang bisa saya ungkapkan. Kemudian ada lagi dari Angela Putri ya. Angela Putri ini, ya terima kasih pertanyaannya Angela. Ya, confirmation bias. Ini memang satu gejala yang umum menghinggapi setiap orang ya. Jadi confirmation bias itu kan artinya mempercayai apapun yang sudah dia anggap benar. Ya. Kalau misalnya kita punya anggapan bahwa bumi itu bulat, maka kita akan cenderung mempercayai wacana-wacana yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, nggak datar. Ya. Itu namanya confirmation bias. Kemudian bagaimana sebaiknya? Ya, karena namanya confirmation bias itu memang bias ya, artinya sesuatu yang kurang bagus. Jadi ya kita mesti punya kemauan untuk mendengarkan hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita yakini begitu. Paling tidak mendengarkan. Yang saya perhatikan orang kalau sudah punya confirmation bias itu enggan menerima atau mendengarkan counter argumen dari pihak-pihak lain gitu. Jadi untuk mengatasinya ya sebaiknya kita punya
kita punya kemauan untuk paling tidak mendengarkan dari orang-orang yang punya pandangan berbeda dari kita. Ya, itu kan ciri negara demokrasi, artinya setiap orang bebas untuk berpikir, mengeluarkan pendapat. Tapi nanti apapun yang kita yakini, yaitu kembali pada keyakinan kita. Kalau kita memang yakin bahwa bumi itu bulat, ya kita mau mendengarkan orang-orang yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Tapi sesudahnya kita tetap yakin bahwa bumi itu bulat misalnya. Ya. Tapi untuk mengatasi confirmation bias, memang kita perlu lebih rela, perlu lebih legawa, perlu lebih bersedia untuk mendengarkan, setidaknya mendengarkan ya, tidak kemudian langsung menuruti, mendengarkan orang-orang yang punya argumen yang berbeda dengan kita. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi melalui direct message oleh Kak Cindy Sylvia. Saya ingin bertanya, apakah cara berpikir kritis seperti ini bisa diterapkan ke anak-anak usia 6-12 tahun atau yang masih duduk di bangku SD? Seperti contoh, ketika mereka mendengar kata ujian nasional (UN), mereka sudah lebih dahulu takut alih-alih untuk mengerti makna atau tujuan dari kata tersebut. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Ya, pertanyaannya berbobot sekali ya, Cindy. Ya, memang saya juga berpendapat bahwa kebiasaan berpikir itu lebih baik ditanamkan sejak usia dini. Jadi memang kalau tadi kita berbicara tentang literasi, itu sebaiknya memang sejak usia dini, SD atau SMP itu sudah mulai bisa ditanamkan kebiasaan tentang berpikir kritis. Memang tidak serta-merta mengkritisi jawaban gurunya, setiap kali jawaban gurunya dibilang salah, begitu juga enggak. Tapi artinya mereka diajak berpikir untuk tidak sekedar menerima apapun yang mereka baca atau apapun yang mereka dengar. Saya punya satu buku kecil begitu tentang bagaimana berpikir kritis. Nah, itu ada beberapa tahapan tentang bagaimana supaya kita bisa berpikir kritis. Yang pertama, mengecek asumsi. Asumsi itu kan sesuatu yang dianggap benar, tapi itu harus kita cek apa ya benar asumsinya seperti itu. Yang kedua, kemudian seperti tadi yang saya katakan, cek dan recheck. Ya, apakah benar seperti itu? Apakah tidak perlu ada pandangan dari second opinion misalnya. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, tapi itu bisa dilatihkan, dan saya kira semakin dini anak usia itu tentunya akan semakin baik, karena berarti otak mereka masih lebih fleksibel untuk menjalani berbagai pelatihan untuk lebih terbentuk, sehingga ketika mereka beranjak dewasa, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, kebiasaan berpikir kritis itu sudah tertanam gitu. Yang kita lakukan karena agak telat. Sudah mahasiswa diajak berpikir kritis ya telat, karena otaknya sudah ibaratnya rotan tuh sudah kaku gitu, nggak sulit dibentuk gitu ya. Jadi ya sebenarnya memang lebih bagus kalau itu ditanamkan sejak usia dini. Ya tentang ujian nasional itu kan ceritanya panjang ya. Itu ujian nasional itu bisa mempengaruhi nilai itu bisa mempengaruhi bagaimana cara orang tuanya atau teman-temannya memandang dia, peluangnya masuk ke sekolah favorit misalnya. Jadi karena itu semua ditanamkan ke anak, jadinya dan anak itu tidak diajari berpikir kritis, ya maka yang terjadi adalah ketakutan. Mereka takut karena yang mereka terima itu dibaca sebagai ancaman, dan mereka tidak punya senjata untuk menangkalnya gitu. Mereka tidak punya senjata dalam pikirannya untuk menangkalnya. Nah, makanya kalau kita bisa melatih mereka sejak dini untuk berpikir kritis, mungkin mereka tidak setakut itu gitu kan. Artinya yang namanya UN itu memang sesuatu yang matang, tapi kan mereka juga harus bisa berusaha. Kalaupun mereka gagal juga nanti masih ada peluang lain dan sebagainya. Itu yang harus dibukakan ke wawasan mereka. Ya, saya kira itu, Cindy, jawaban saya. Baik. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Bisa di kolom chat atau angkat tangan. Iya, ini merupakan topik yang sangat bagus, Pak Patris.
Saya sempat terlintas di pikiran saya saat Bapak menampilkan judul berita, "Ekonomi Indonesia masuk ke lomba resesi." Pada saat itu, papa saya pun, mungkin kurang berpikir kritis, oleh karena itu papa saya langsung mengajak kami semua untuk, "Ayo kita ke swalayan terdekat, kita belanja beras, kita belanja minyak, gula, segala macam, karena Indonesia bentar lagi resesi," gitu. Jadi takutnya nanti kita nggak kebagian apa segala macam, gitu, Pak. Jadi, ya memang penting sekali untuk kita berpikir kritis dan literasi itu sangat diperlukan sekali ya. Semenjak ini kita harus belajar agar hal-hal seperti ini tidak mempengaruhi kita lagi. Betul, Kasia. Ya. Itu ada yang raise hand lagi rupanya. Ya, ada. Budi juga masih raise hand. Benar ya, Budi masih mau tanya. Ya, Pak. Betul, Pak. Begini Pak, mungkin lebih minta untuk tipsnya Pak. Jadi kan kemungkinan karena media massa ini juga sekarang sudah cukup luas dengan begitu banyaknya judul yang dibuat sedemikian rupa, sedemikian bombastisnya, mungkin kira-kira kan jika kita berusaha untuk berpikir kritis, mungkin dengan membaca satu media seperti ada informasinya mungkin mencakup A. Kemudian di media massa yang lain masih dengan berkaitan dengan topik yang sama, tapi mungkin isinya berbeda, Pak. Nah, kemungkinan kita ini lebih memilih informasi yang mana, Pak? Ibaratkan seperti ini, kita berbicara kepada teman mungkin. Teman yang A ini berbicara mengenai keburukan dari teman yang B misalkan. Terus ternyata dari teman B sendiri mengatakan kalau bahwa dia itu orangnya tidak seperti ini. Jadi kan kita istilahnya mendengar seperti dari dua sisi, Pak. Jadi seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua ini mungkin kira-kira menurut Bapak ini pendapatnya apakah media massa ini kira-kira perlu dibatasi dengan aturan-aturan tertentu supaya membentuk framing ini ke arah yang lebih bagus, Pak. Karena mengingat bahwa bangsa Indonesia sendiri masyarakatnya juga masih minim literasi, Pak. Jadi kemungkinan dengan adanya beberapa peraturan yang bisa membatasi media massa untuk membuat sebuah informasi ini menjadi lebih mudah untuk diterima masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia ini menjadi bisa istilahnya membawa pengaruhnya semakin baik begitu Pak. Jadi tidak semakin ke arah yang buruk seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, saudara Budi. Ya memang yang pertama tentang menerima informasi dari sumber yang berbeda tadi ya. Ya memang seperti yang saya tekankan pada video saya itulah perlunya kita meluaskan wawasan dengan tidak membatasi pada satu media saja gitu. Karena kita tahu bahwa setiap media juga punya niche-nya sendiri-sendiri. Kalau di Amerika sana, konon sih orang-orang konservatif itu lebih suka mendengarkan Fox News, sementara orang-orang yang lebih liberal lebih suka membaca Huffington Post. Ya. Seperti itu. Jadi, tapi kalau kita ingin menentukan mana yang objektif lebih benar, ya kita perlu mengecek media-media yang lain. Artinya kita tidak hanya terpusat pada satu media saja, kita juga perlu meluaskan wawasan atau membaca media yang lain gitu. Sekalipun kita tahu bahwa kemungkinan besar memang media yang lain itu bisa mengangkat isu yang sama atau mengangkat kasus yang sama dengan bahasa-bahasa yang berbeda atau dengan gaya yang berbeda gitu ya, sesuai dengan ideologi atau misi yang dibawanya gitu. Kemudian yang kedua, saya hanya mengikuti sedikit tentang perkembangan kode pers, kode etik pers dan kebebasan pers. Yang nampaknya itu masih menjadi satu wacana yang diperdebatkan antara pemerintah sebagai regulator dengan para pemilik media ya. Tapi yang sejauh yang saya tahu sih ada beberapa kode etik yang tidak boleh dilanggar. Misalnya kalau ada satu berita itu harus jelas sumbernya. Tidak boleh sumbernya hanya berupa
rumor saja atau kabar angin ya atau dugaan-dugaan yang kurang bisa dibuktikan. Tapi memang idealnya memang negara punya regulasi untuk membatasi supaya kebebasan pers itu juga tidak terlalu kebablasan. Karena apapun namanya, sekalipun kebebasan itu bagus, tapi kalau sudah melanggar kebebasan orang lain atau hak asasi orang lain, maka dia menjadi sesuatu yang buruk. Saya kira seperti itu. Jadi batasannya adalah tidak melanggar kebebasan orang lain. Ya, misalnya pengadilan oleh media massa misalnya. Baru menjadi tersangka, tapi di media massa sudah dipajang fotonya, dipasang nama lengkapnya, seolah-olah dia sudah terdakwa, gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang saya kira dilarang di dalam kode etik pers. Tapi apapun itu, saya kira di dunia ini akan selalu berbenturan kepentingan antara pemilik media yang misinya adalah menggolkan ideologinya atau menggolkan misinya untuk menggiring pembaca pada cara berpikirnya, dan pemerintah yang notabene harus punya kemampuan supaya lebih adil, supaya lebih regulatif, ya, tidak kemudian membiarkan kebebasan itu menjadi liar sehingga menjadi anarkis begitu. Tapi saya kira selalu ada dinamika, selalu ada tarik ulur di sana sini, dan nampaknya di negara kita pun juga belum tuntas rasanya. Itu. Baik, terima kasih Bapak Patrisius Djuandono. Lalu saya akan membagikan exit form yang bisa diisi dan akan ditutup 1 jam mulai sekarang untuk sertifikat. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, dan ini pun sudah menunjukkan pukul 16.17, berarti kita harus mengakhiri Forkomil pada hari ini. Mari kita mengakhiri Forkomil kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Profesor Dr. Patrisius Istiarto Djuandono atas pemaparan materi dan sesi Terima kasih. dialognya. Terima kasih. Ya, dan terima kasih rekan-rekan semua serta para audiens yang lainnya atas tanggapannya. Sampai jumpa lagi. Saya Keisha Fania, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore.